Beberapa sumber menyebutkan Haji Darip dan Bung Karno pada zaman penjajahan Belanda telah berjuang bersama-sama dalam gerakan bawah tanah di Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pemimpin Murba, diantaranya Sukarni dan Pandu Kartawiguna, pernah pula mendatangi kediaman Haji Darip menjelang 17 Agustus tahun 1945, menginformasikan tentang kemerdekaan Indonesia dan pengusiran tentara Jepang dari Indonesia. Semasa pendudukan Jepang, Haji Darip pernah menyerang tentara Jepang karena ia tidak tega melihat penderitaan rakyat yang ditindas dengan merampas hasil tani tanpa menyisakan untuk kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, Haji Darip menyerbu dan mengusir tentara Jepang di Pangkalan Jati, Pondok Gede, Cipinang Cempedak, sepanjang Kali Cipinang. Pasca proklamasi, sejumlah pertempuran pecah di beberapa wilayah Indonesia. Tak berselang lama, Sekutu dan Belanda mendarat di Jakarta. Belanda ingin merebut paksa kemerdekaan yang telah diraih. Semangat jihad Haji Darip tertantang. Sebagai jago Betawi, ia tak ingin kampungnya dikotori oleh niat buruk Belanda. Haji Darip melibatkan diri secara penuh berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 sampai 13 Oktober tahun 1945, pasukan Sekutu menyerang pemuda pejuang di Keramat Raya, Jakarta Pusat. Pertempuran merembet hingga ke pinggiran Jakarta. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1945, Inggris mengarahkan tentaranya ke Klender. Saat mulai menguasai Klender, secara tiba-tiba Haji Darip dengan didukung pendekar silat Betawi serta barisan rakyat yang disebut Bara bermunculan dari dalam rumah warga dengan bersenjatakan golok dan bambu runcing. Serangan tiba-tiba ini membuat tentara Sekutu panik dan kalang kabut. Pertempuran jarak dekat berkecamuk. Para jago silat berkelebat dengan golok berlumuran darah, menebas dan menikam tubuh tentara Sekutu. Banjir darah. Serangan massal yang datang dari segala penjuru membuat Inggris kehilangan akal. Mereka terpaksa mundur. Dengan berbekal senjata perang yang lengkap, Inggris kembali menyerang. Jelas tidak mungkin bagi Haji Darip dan barisan rakyat melawan dengan senjata ala kadarnya. Pada tanggal 23 November tahun 1945, Klender jatuh ke tangan Inggris. Haji Darip bersama anak buahnya hijrah ke Purwakarta. Semasa di Purwakarta, Haji Darip memutuskan untuk meleburkan Bara ke dalam BPRI, yaitu Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, yang dibentuk oleh Bung Tomo di Surabaya. Hal ini dia maksudkan untuk memperkuat kualitas perlawanan yang akan ia berikan kepada Belanda dan Sekutu. Dari persembunyiannya di Purwakarta, Haji Darip menyusun strategi melawan Belanda. 3 tahun lamanya ia melakukan perlawanan terhadap Belanda tanpa kenal kompromi. Haji Darip bukan hanya seorang mubalih dan ahli silat saja.
beliau juga seorang diplomat ulung yang mampu membangun dan menjalin kerjasama dengan banyak golongan. Haji Darip berhasil merangkul mahasiswa, mampu merangkul mantan tentara Nika yang membelot, serta ia dapat meraih dukungan dari tentara Inggris keturunan India yang kita kenal dengan tentara Gurkha, khususnya yang beragama Islam. Haji Darip juga mampu merangkul 30 orang tentara Kenil yang membelot. Perlawanan yang diberikan Haji Darip membuat Belanda begitu ketakutan bila berhadapan dengannya. Tentara Belanda menjulukinya dengan nama Panglima Perang dari Klender. Pada tahun 1948, perlawanan Haji Darip terpaksa terhenti. Ia tertangkap dan kemudian dibawa ke Jakarta. Dipenjara di rumah tahanan Glodok yang kini kita kenal dengan Pertokoan Harko. Lebih dari setahun ia mendekam di penjara Glodok. Pengalaman Haji Darip tentang penjara tidaklah mengagetkan. Ia sudah berulang kali masuk bui. Awalnya saat pemerintahan Hindia Belanda. Ketika itu Haji Darip ditangkap karena terlibat perkelahian lantaran membela nasib sesama bumi putra. Haji Darip kembali masuk bui pada masa penjajahan Jepang, saat ia melawan tentara Jepang yang berbuat sewenang-wenang terhadap bumi putra. Usai penyerahan kedaulatan Republik Indonesia di akhir Desember tahun 1949, akhirnya Haji Darip dibebaskan dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Haji Darip menghabiskan waktu dengan berdakwah di wilayah Klender dan sekitarnya. Perjuangan yang dilakukan Haji Darip merupakan wujud rasa cinta pada bangsa dan negara. Perjuangan tanpa pamrih. Bahkan ia tidak mempedulikan gelar veteran yang diberikan pemerintah pada dirinya. Pada tanggal 13 Juni 1981 pukul 01 WIB, Haji Darip tutup usia. Sebelumnya ia sering menderita sakit kepala, mungkin disebabkan oleh penyiksaan-penyiksaan saat ia ditahan. Teman seperjuangan Haji Darip meminta agar ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Namun akhirnya ia dimakamkan di pemakaman Wakaf Ar-Rahman Jalan Tanah Koja 2, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan menurut sumber di Angkatan 45 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sepeninggal pejuang yang tidak mengenal pamrih itu, pensiunan dan tunjangannya dicabut pemerintah. Bahkan rumah kediamannya digusur karena terkena proyek pelebaran jalan. Demikian kisah perjuangan seorang pejuang Betawi yang biasa disapa Haji Darip, yang dijuluki Panglima Perang dari Klender. Semoga kisah dan sejarah hidup Haji Darip dapat membangun kebanggaan dan rasa hormat kita pada pengorbanan dan perjuangan beliau. Semoga Allah SWT menempatkan Haji Darip di surganya. Amin.